Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufia Munawaroh dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM A210190118, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pagi ini saya akan mengajak kalian untuk membahas vintage. Apakah kalian pernah mendengar apa itu vintage? Vintage merupakan financial teknologi. Nah, pada era 4.0 ini yang akan menuju ke era 5.0 ini, teknologi sangat berkesan dalam kehidupan manusia. Bahkan kita di rumah saja pun bisa melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, teknologi saat ini menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bukan hanya masalah pekerjaan ataupun masalah yang finansial yang kita inginkan. Nah, hal ini dapat kita lihat dari segi penduduk masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif. Tak lepas dari teknologi, selain pekerjaan, hal keuangan pun bisa diatur dengan menggunakan teknologi, salah satunya dengan teknologi vintage. Kali ini, vintage menjadi hal yang sangat menarik bagi semua warga. Karena di mana kita saat ini duduk di rumah, kita sudah dapat menghasilkan uang. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, kita dapat mendapatkan uang. Saat ini seakan-akan masyarakat dibutakan dengan hal yang sangat instan. Dengan duduk di rumah, kita dengan bersantai, uang bisa kita dapat dengan mudah. Dengan pesatnya teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula vintage berkembang di Indonesia. Teknologi vintage ini dimulai pada tahun 2006 di Indonesia. Ketika Association Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage di Indonesia mulai bertumbuh di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang. Selagi pula mereka hanya duduk di rumah, namun mereka juga sudah mendapatkan uang dari aplikasi-aplikasi tertentu. Dengan demikian, vintage didampingi oleh OJK. Maka pagi ini kita akan membahas lebih dalam tentang vintage. Nah, kalian apakah tahu apa itu vintage? Apa itu vintage? Vintage merupakan financial teknologi, yang berarti segala keuangan diatur oleh teknologi. Dalam hal ini kita dimudahkan dalam mengurus keuangan kita, baik dalam hal income kita, pemasukan kita, ataupun pengeluaran kita. Selain itu juga dapat membantu dalam hal-hal pembayaran, baik pembayaran token listrik, pembayaran tiket kereta, visa, maupun hal-hal yang lain. Vintage ini selain memudahkan dalam hal pembayaran, juga dapat kita gunakan sebagai tempat untuk mendapatkan uang, di mana dengan cara kita duduk di rumah, kita telah mendapatkan uang dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang telah diawasi oleh OJK. Namun, kita harus berhati-hati dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan dalam hal kecurangan. Mereka menjanjikan investasi dengan income lebih besar. Namun ketika ada masyarakat yang tidak berpikir panjang akan risiko hal tersebut, banyak orang-orang yang menggunakan vintage secara ilegal tanpa diawasi oleh OJK.
Setelah kita mengetahui pengertian dari vintage, maka kita masuk ke dalam jenis-jenis vintage. Di sini ada beberapa jenis vintage yang akan saya jelaskan. Jenis vintage yang pertama yaitu adalah crowdfunding, di mana kita dapat mengadakan crowdfunding untuk penggalangan dana. Dengan aplikasi yang diadakan oleh crowdfunding ini, kita dapat melakukan penggalangan dana dimanapun kita berada. Bahkan dapat berbeda negara, berbeda wilayah, dengan tujuan untuk mempercepat penggalangan dana yang akan kita sampaikan kepada penggalang dana tersebut. Hal ini dilakukan karena inisiatif atau program sosial yang memperdulikan oleh sesama yang membutuhkan. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat penggalang dana, namun dengan penggunaan crowdfunding ini kita dapat menggalang dana dari jarak jauh. Jenis vintage yang kedua adalah microfinancing, di mana microfinancing ini diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah dalam hal keuangan. Dengan adanya microfinancing ini, masyarakat kalangan menengah ke bawah dapat terbantu untuk mendapatkan keuangan agar dapat membantu kehidupan yang lebih layak. Dengan microfinancing ini, masyarakat menengah ke bawah tidak repot-repot dalam mengurus pengajuan keuangan di bank ataupun di instansi lain. Namun dengan microfinancing ini, masyarakat menengah ke bawah diberikan keringanan dengan kemudahan-kemudahan persyaratan yang diberikan oleh microfinancing ini untuk membantu keuangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat dilakukan oleh pengusaha mikro atau pengusaha online shop kecil-kecilan untuk modal dari usaha tersebut. Yang ketiga ada digital payment system, di mana digital payment system ini disediakan untuk masyarakat untuk memudahkan kita melakukan pembayaran semua jenis tagihan berupa pulsa, pembayaran kredit, token PLN atau pasca bayar. Di sini juga dapat dilakukan pembayaran seperti kredit FIF dan yang lainnya. Dengan jenis vintage ini, kita tidak perlu ribet untuk membeli pulsa, datang ke counter. Kita tinggal duduk di rumah, kita sudah mendapatkan full pulsa yang kita inginkan. Jika kita ingin membayar tagihan listrik, kita juga tinggal duduk saja di rumah. Tidak perlu datang ke tempat pembayaran listrik karena dengan aplikasi digital payment system sudah membackup segala pembayaran yang akan kita bayarkan. Untuk jenis vintage yang keempat ini ada e-aggregator, ya, di mana e-aggregator ini merupakan penyedia platform untuk masyarakat mencari informasi-informasi, di mana informasi ini yang berhubungan dengan produk keuangan. Jadi dengan e-aggregator ini masyarakat sangat terbantu. Dengan melihat informasi-informasi yang ada di platform tersebut, kita dapat mendapatkan uang. Jenis vintage yang terakhir adalah jenis vintage P2 lending, di mana vintage P2 lending ini merupakan penyedia platform untuk investasi, di mana perusahaan-perusahaan besar akan bertukar untuk mencari dana. P2P lending ini sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia karena dengan duduk manis di rumah dan memainkan aplikasi dari P2P lending ini, kita sudah dapat mendapatkan uang dari hasil investasi tersebut. Namun di sisi lain, jangan terpengaruh dengan investasi-investasi ilegal yang tidak didampingi oleh OJK. Dari kemudahan-kemudahan vintage yang kita dapat,
maka ada beberapa manfaat dari vintage sendiri, yaitu ada pertama, memudahkan kita dalam hal mengurus keuangan. Yang kedua, akses pendanaan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dan juga manfaatnya, kita juga harus tahu bagaimana cara kerja vintage. Di mana cara kerja vintage, uang yang berputar akan dipinjamkan kepada para pengajuan peminjam dana. Nah, berikut ada video untuk ilustrasi perputaran cara kerja vintage. Dari kemudahan-kemudahan vintage yang dapat kita akses dimanapun kita berada, alangkah lebih baik kita untuk tidak tergiur dengan investasi-investasi yang ilegal. Banyak hal sekarang investasi ilegal dilakukan oleh segala orang demi mendapatkan uang dan tanpa mereka berpikir panjang akan risikonya. Belum lama ini banyak kasus-kasus yang mengenai investasi bodong. Padahal dengan cara kita mengunduh aplikasi vintage yang didampingi OJK, kita dapat mendapat apa yang kita inginkan. Maka dalam hal ini kita harus pintar-pintar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk hal ini benar cara kerja secara instan, tapi tidak dapat mendapat income dengan cepat. Kita harus memenuhi prosedur yang ada agar kita tidak tertipu dengan investasi-investasi yang ilegal. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.